Hai semua, gue Wasa. Video kali ini mau ngebahas handphone terbaru dari Vivo. Cuma bukan yang flagshipnya nih. Bukan seri X, walau katanya bentar lagi bakalan masuk juga tuh seri X-nya yang terbaru. X apakah itu? Tungguin aja tanggal mainnya. Yang jelas akhirnya ya, setelah banyak brand-brand yang udah launching handphone terbarunya kemarin, kali ini Vivo Indonesia yang ngebawa seri mid-range andalan terbarunya, yaitu adalah Vivo V29 5G. Seri V yang selalu ngebawa terobosan-terobosan terbaru dari sektor kamera. Sampai-sampai di seri kali ini, mereka menyebutnya sebagai The Ultimate Portraits. Cara gampang ngeliat inovasi terbarunya ini, tinggal lihat aja bagian kamera belakangnya. Ada yang namanya Aura Light Portrait-nya. Bukan sekedar LED flash biasa ya. Nih, kalau LED flash biasanya mah ada nih di sebelah kanan ya. Cuma ya pokoknya ini beda deh. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Pertama-tama kita mulai dari boxnya dulu tuh kayak begini, tanpa ada gambar bentukan handphonenya kayak gimana, cuma ada tulisan V29 aja serta lingkaran yang membentuk seperti aura lightnya. Di sampingnya yang ada tulisan Vivo V29 5G. Warna yang lagi gue pegang ini adalah Velvet Red. Vivo Indonesia totalnya ada masukin 3 warna. Velvet Red ini, Peak Blue, dan satu lagi Noble Black. Nah, storage yang tersedia udah nggak main lagi 128 GB guys. Sorry, udah nggak zaman buat Vivo kali ya. Adanya yang 256 GB dan 512 GB. Dengan RAM-nya ada yang 8 GB dan ada yang 12 GB. Era 512 GB di kelasan mid-range kayaknya tuh udah mulai kelihatan banget ya dari semester kedua 2023 ini. Seru sih. Oh iya, masing-masing kapasitas RAM-nya ini juga masih bisa di-extend lagi 8 GB. Isi di dalam dusnya pokoknya komplit semua. Dan yang paling penting kita tuh dapat chargeran 80 watt flash charge. Udah dikasih pokoknya di paket penjualan. Dapat casing juga, terus juga dapat anti gores yang sudah terpasang. Pokoknya teman-teman tinggal langsung pakai aja habis beli. Handphonenya secara kasat mata gue bisa bilang kelihatan mewah banget sih. Soalnya emang tipis dan juga layarnya melengkung. Yang disebut sama Vivo ini adalah Vivo Ultra Slim 3D Curved Screen. Back covernya juga dikasih material kaca. Tebelnya cuma 7,46 mm aja. Dan beratnya juga enteng, 186 gram aja guys. Nah cuma kalau buat gue pribadi sebenarnya agak-agak ngeri nih kalau dipegang tanpa casing. Terlebih selama gue pakai handphone ini semingguan, pas misalkan lagi nonton terus dipegangnya satu tangan begini, jari kelingking gue sering kerasa sakit karena ya kena pinggiran handphonenya, nahan handphonenya gini. Jadi kayak lama-lama tuh berasa tajam aja si frame samping handphonenya. Gue sih yang ngakalin ya pakai casing bawaannya aja lah, ini jadi agak lebih mendingan. Gripnya juga makin mantep tapi nggak ngilangin estetik layarnya yang melengkung serta tipisnya handphone ini. Soalnya kalau ngomongin spek layar sendiri, panelnya tuh kita dapat AMOLED. Ukurannya 1260 x 2800 pixel. 6,78 inch dengan refresh rate 120 Hz. Terus tingkat kecerahannya juga bisa sampai 1300 nits. Intinya, kalau layar AMOLED itu rata-rata tenang aja guys. Emang terang dan enak di bawah sinar matahari itu masih kelihatan jelas. Walau kita juga pakai dark mode, dijamin. Terus Vivo V29 5G ini juga ada yang namanya SGS atau SGS Eye Protection yang ngebantu mengurangi cahaya biru yang berbahaya buat mata dan mengurangi screen flicker juga. Terus fingerprint juga di dalam layar serta kamera depannya punch hole di tengah-tengah sini. Interface bodinya di sebelah atas cuma ada mic dan tulisan Professional Portrait. Sebelah kanan ada volume rocker dan tombol power. Di sebelah kiri polosan aja dan di bawah ada slot SIM yang bisa nampung 2 nano SIM card aja, mic lagi, port Type-C dan lubang speaker. By the way, speaker V29 5G ini sayangnya masih single ya. Tapi kita tuh udah dikasih teknologi audio booster sama si Vivo. Jadi biar suara yang dihasilkan itu masih tetap keras dan nggak pecah. Nah, unit yang gue pegang ini yang storage-nya 256 GB. Pas pertama kali nyalain, ini tuh udah kemakan memorinya dengan sistemnya total 24 GB. Ada 38 aplikasi yang minta diinstal juga pas awal-awal. Better teman-teman nyari WiFi aja untuk nge-update-nya. Chipset yang dikasih Snapdragon 778G dan UI-nya Vantage OS 13 berbasis Android 13 juga.
Kalau ngomongin soal chipsetnya sebenarnya ini bisa dibilang agak lawas ya. Cuma kalau buat gue pribadi nggak apa-apa. Soalnya chipset ini tuh seri 7 yang bagus serta stabil. Itu yang penting. Jadi buat para developer juga enak nge-adjust update ke depannya. Urusan benchmark, gue ngetes Antutu 9 dapat skor 622 ribuan poin. Terus gue juga ngetes PC Mark 10 dapat skor 8854. Serta Geekbench 6 dapatnya segini baik yang single ataupun multi core-nya. Gue sih udah bisa bilang ini tuh aman banget untuk pakai harian. Secara udah nyobain juga yang 778G di banyak handphone sebelumnya. Nah cuma kalau ngetes game di sini gue nggak banyak ngetesnya. Apalagi Genshin yang sekarang jujur buat gue pribadi udah males banget karena makan hampir 26 GB sendiri. Gue malah lagi asik main Metal Slug aja nih yang baru. Dan aman-aman aja maininnya di handphone ini. Grafik paling mentok kanan juga masih asoy banget. Baterainya 4600 mAh yang punya SOT bisa sampai 9 jaman. Dan gue ngetes ngecasnya dari 3% sampai full, cuma makan waktu 50-an menit aja. Dan dari 0 sampai 50% atau setengahnya itu kira-kira cuma makan waktu 15 menit aja sih. Nah soal performa harian, pokoknya tuh enak-enak aja dipakainya, multitaskingnya juga aman, game-game juga masih bisa dilibas. Soalnya ini handphone sebenarnya kan lebih mengedepankan kamera dan desainnya kan dari awal ya. So, mari kita mulai bahas ke kameranya. Buat lensa depannya sendiri, kita dapat lensa yang ukurannya besar, 50 megapiksel dan ada ace-nya. Lensa belakangnya yang utama juga 50 megapiksel, sensornya pakai Samsung GN5. Ditemenin sama lensa 8 megapiksel super wide angle dan 2 megapiksel monokrom kamera. LED flashnya ini tuh ada dua ya, warna white dan juga warm. Dan nah ini yang beda daripada HP lain adalah Aura Light Portrait with Smart Lighting Control-nya. Jadi ini tuh fungsinya kayak semacam ring light yang biasa dipakai sama orang-orang buat ngebikin konten, baik itu untuk bikin foto ataupun video. Uniknya lagi, warnanya, warna temperatur cahayanya ini bisa diubah mulai dari yang cool, white netral, sampai ke warm orange kayak begini dengan menggeser slidernya aja. Atau dibiarin auto juga masih asik-asik aja kok. Caranya gampang, tinggal pilih yang bagian opsi flash di kiri atas dan ya udah pilih yang aura lightnya always on. Fitur ini kepake banget buat nambahin warna yang lebih netral kalau kondisi cahayanya tuh kurang asik buat foto dan biasanya tuh berlaku di kondisi yang minim cahaya atau yang gelap-gelap malam gitu sih. Misalkan nih mau foto di tempat yang estetik tapi cahaya lampunya terlalu monoton kayak merah atau biru atau di kafe-kafe yang kebanyakan warna lampunya tuh warm kuning kayak gitu ya. Kalau nggak pakai flash malah jadinya warna muka modelnya itu tuh jadi kayak flat sewarna gitu loh. Sedangkan kalau pakai flash cahayanya tuh nembak banget dan malah jadinya menurut mata gue sih ngeliatnya kurang bagus. Nah pakai Aura Light ini aja jadinya tuh warnanya at least jadi lebih baik dan ya lebih natural. Nah terus Aura Light ini juga nggak cuma bisa dipakai untuk foto doang, tapi bisa juga untuk perekaman video. Catatan aja jangan kelamaan nyalain si Aura Light-nya karena dia bakalan mati sendiri karena overheat mah mesin. Temperatur tuh high, nih tulisannya kayak gini. Oh ya, anyway, kemampuan rekaman video Vivo V29 5G ini baik kamera depan ataupun kamera belakang, gue suka. Soalnya bisa mentok sama-sama di 4K 30 fps. Rata depan belakang itu menyenangkan. Terus lensa depannya juga ada autofocus group foto, alias lensanya tuh bisa dibikin lebih wide lagi kayak begini. Jadi bisa nangkap lebih banyak objek saat selfie barengan. Lensa utamanya yang 50 megapiksel ini yang lensa belakangnya ada OIS-nya yang dinamain OIS Ultra Sensing dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri nih. Nih ngikutin bini gue yang lagi olahraga jalan cepet aja masih stabil dan minim guncangan lah. Oke, ini contoh videonya dan ngerekamnya di 1080p 30 fps langsung dari acara launchingnya Vivo V29 5G. Nah, kayak begini. Di bawah jalan, suara gue masih kedengeran apa enggak? Kita mau coba masuk ke venue-nya. Sebenarnya tempatnya agak gelap, low light gitu. Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya ataupun kuartal 2 di tahun lalu, lebih tinggi. Dan ini didrive oleh acaranya masih berlangsung. Cuma untuk yang tech reviewer sama media udah disuruh buat coba-coba. Dan ya gimana hasil penangkapan suaranya, gue ngomong, dan guncangannya gimana, gue bawa jalan kayak gini.
Ya, bagus atau tidak silakan dinilai sendiri. Lanjut. Nah, kalau yang ini 1080p 60 fps. By the way, lupa ngasih tahu juga kalau ini gue pakai yang 0,8x ya, 0,8 kali ini, jadi yang lebih wide-nya lagi. Nah, ini di dalam kayak lorong gitu sih buat teman-teman nyobain contoh foto video Vivo ini. Yang tadi sebelah situ warna biru, ini yang warna merah. Gue ngeliat previewnya asik sih nih yang 60 fps. Smooth. Pasti sama kayak ini. Oh, ada. Oke, gimana? Penangkapan mic juga untuk yang 60 fps, tadi 30, sekarang yang 60. Silakan dinilai sendiri bagus atau tidak. Lanjut. Sementara buat hasil kamera fotonya, gue pribadi sih sebenarnya nggak pernah masalah sama hasil kamera dari HP-nya Vivo. Semuanya bagus dan warnanya menurut gue udah oke. Paling yang suka beda tone warnanya itu cuma di lensa ultrawide sama lensa utamanya. Terus kalau kita foto-foto backlight juga nggak ada masalah, tetap dibenerin sama image processingnya si Vivo. Intinya Vivo di sini tuh ngasih opsi yang baik buat teman-teman yang suka foto-foto dimanapun lokasinya, situasinya, serta kondisinya. Jadi kira-kira kebayang nggak nih? Misalkan teman-teman tuh lagi lari di GBK, Gelora Bung Karno pada saat malam hari. Itu di sana tuh lampu jalanannya warm. Terus kalau deket stadionnya itu juga ada lampu LED merah dan putih tuh terang banget pokoknya. Terus misalkan di dalam akuarium juga kayak di SeaWorld, kan di sana tuh rata-rata gelap dan kebanyakan warna lampunya tuh biru yang keluar dari air di akuariumnya. Atau ya minimal kayak cafe lah yang tadi gue bilang ya, mayoritas tuh lampunya rata-rata pakai warna kuning, oranye, warm kayak gitu. Nah, di kondisi semacam itulah Aura Light Portrait bisa lebih diandalkan daripada LED flash biasa. Jadi semakin paham ya maksudnya si Vivo V29 5G ini tuh tercipta. Nggak semuanya tentang chipset kenceng ala-ala gaming. Balik lagi ke kebutuhan kita tuh kayak gimana. Betul? Oke, terakhir harganya buat teman-teman yang ngincer 8GB 256GB itu ada di 5.999.000. Dan untuk yang 12GB 512GB harganya di 6.999.000. Semoga di launchingnya nanti ada harga promo ataupun diskon-diskon voucher cashback ya. Cek link yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.